Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiani dengan NIM 244201422 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Pada kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan moral untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang pertama itu ada pengertian perkembangan moral. Nah, apa sih perkembangan moral itu? Jadi, perkembangan moral itu adalah proses perubahan dalam cara seseorang memahami nilai benar dan salah serta bagaimana ia mengambil keputusan dan bertindak. Dan perkembangan ini tidak terjadi secara langsung, tetapi berlangsung secara bertahap seiring dengan pertumbuhan usia, pengalaman hidup, dan interaksi dengan orang lain. Pada masa anak-anak, biasanya seseorang mengikuti aturan karena takut dimarahi atau dihukum oleh orang tua atau guru. Namun, seiring bertambahnya usia dan kemampuan berpikir, seseorang mulai memahami alasan dibalik aturan tersebut. Jadi, pada tahap yang lebih matang, seseorang dapat bertindak berdasarkan nilai moral yang diyakininya, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Selanjutnya, teori perkembangan moral menurut Jean Piaget. Jadi, menurut Jean Piaget, perkembangan moral anak berkaitan erat dengan perkembangan cara berpikir atau perkembangan kognitif mereka. Nah, Piaget ini menjelaskan bahwa perkembangan moral anak terjadi melalui dua tahap utama. Jadi tahap pertama adalah moralitas heteronom yang biasanya terjadi pada anak usia sekitar 4-7 tahun. Pada tahap ini anak menganggap aturan sebagai sesuatu yang tetap dan tidak boleh diubah. Mereka percaya bahwa aturan berasal dari orang dewasa seperti orang tua atau guru. Nah, anak pada tahap ini biasanya menilai suatu tindakan berdasarkan akibatnya, bukan berdasarkan niat dari orang yang melakukan tindakan tersebut. Dan yang kedua itu ada tahap moralitas otonom. Nah, yang biasanya mulai berkembang pada usia sekitar 10 tahun ke atas. Jadi pada tahap ini anak mulai memahami bahwa aturan sebenarnya dibuat oleh manusia sehingga bisa diubah jika disepakati bersama. Anak juga mulai mempertimbangkan niat atau alasan seseorang ketika menilai suatu tindakan. Artinya mereka tidak hanya melihat akibatnya saja, tapi juga memahami maksud dari tindakan tersebut. Selanjutnya, teori perkembangan moral menurut Laurence Colbert. Nah, menurut beliau, perkembangan teori Piaget dan menjelaskan bahwa perkembangan moral terdiri dari 3 tingkat utama, dan setiap tingkat memiliki 2 tahap. Nah, tingkat pertama adalah prakonversional yang biasanya terjadi pada anak-anak. Pada tahap ini, seseorang berperilaku baik karena ingin menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Jadi, tindakan mereka masih didasarkan pada kepentingan diri sendiri. Tingkat kedua adalah konversional yang biasanya terjadi pada remaja. Nah, pada tahap ini seseorang mulai mengikuti aturan karena ingin diterima atau oleh lingkungan sosial seperti keluarga, teman, atau masyarakat. Biasanya mereka juga mulai memahami pentingnya menjaga aturan dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Nah, tingkat terakhir adalah pasca konvensional yang biasanya berkembang pada orang dewasa. Nah, pada tahap ini seseorang mulai berpikir lebih luas tentang nilai moral seperti keadilan, hak asasi manusia, dan prinsip etika universal. Namun tidak semua orang mencapai tingkat perkembangan moral ini. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Nah, perkembangan moral seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh usia, tetapi juga oleh berbagai faktor dari lingkungan. Salah satunya faktor yang paling penting adalah keluarga, karena keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar tentang nilai dan norma. Dan juga orang tua biasanya mengajarkan anak tentang kejujuran, tanggung jawab, dan cara bersikap kepada orang lain. Selain keluarga, teman sebaya juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan moral, terutama pada masa remaja. Jadi dalam pergaulan dengan teman, seseorang belajar tentang kerjasama, keadilan, dan bagaimana menghargai orang lain. Dan juga sekolah memiliki peran penting karena melalui aturan, kegiatan belajar, dan interaksi dengan guru, siswa belajar tentang disiplin dan tanggung jawab. Selain itu, budaya dan masyarakat juga membentuk nilai moral seseorang karena setiap masyarakat memiliki norma dan nilai yang berbeda.
Dan yang terakhir, peran guru dalam perkembangan moral. Jadi dalam dunia pendidikan, guru ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perkembangan moral siswa. Guru bukan hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi teladan atau contoh perilaku bagi siswa. Misalnya, guru dapat menunjukkan sikap jujur, adil, dan menghargai orang lain dalam interaksi sehari-hari di kelas. Selain itu, guru juga dapat mengajak siswa berdiskusi tentang berbagai masalah moral, sehingga siswa dapat belajar berpikir kritis dan memahami dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami teori tentang moral, tetapi juga belajar menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai perkembangan moral. Sedikit kesimpulan, bahwasanya perkembangan moral itu merupakan proses penting dalam pembentukan karakter seseorang. Perkembangan ini terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh perkembangan cara berpikir, pengalaman hidup, serta lingkungan sosial seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat. Nah, melalui pendidikan yang baik serta lingkungan yang mendukung, seseorang itu dapat mengembangkan pemahaman moral yang lebih matang. Hal ini penting karena moral yang baik akan membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.